أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهل قلبي حق سيدنا محمد وبحق آل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأبد. Yang saya hormati para habaib, Habib Alwi bin Syekh, Al-Ustaz Abdullah bin Alwi yang telah menyampaikan ceramahnya, semoga bermanfaat buat kita. Dan semua keluarga daripada Al-Habib Muhammad, amacu ya, anak mantu cucu, Masya Allah ya. Jadi ini Masya Allah yang hubungan semua ya, ataupun yang hadir daripada undangan-undangan, semuanya yang hadir wal hadirat, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah dalam hidupnya, ditambah-tambah rezekinya ya, dijadikan anak yang salehah. Kalau anak, kalau ibu-ibu yang salehah, kalau istri jadi istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah. Inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ini masih bulan Rabiul Awal ya, di mana-mana tempat kita buat maulid Nabi, mengenang orang saleh, turun rahmatnya Allah. Siapapun kita kenang Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, bagaimana jasanya beliau, bagaimana perjuangannya dalam dakwah ya. Banyak keturunannya. Dakwah yang paling bagus dengan perkawinan, Bu. Banyak sana sini. Jadi Islam itu aset yang nggak pernah habis. Apalagi dididik jadi anak yang saleh, salehah, jadi dai, jadi ustaz, jadi ustazah. Ya. Ini barokah. Ya. Saya sama Habib Muhammad juga, kalau saya perempuan nggak batal wudu. Ya. Saya punya kakek Habib Hamid kawin sama Habib Ruqayyah. Nih uji nih, punya jid nih ya, Ibu Gaya dulu sebutnya. Habibah Gaya, ibunya Habibah Quraisyah. Habibah Quraisyah binti Muhammad bin Abdurrahman, itu yang dikubur samping Habib Muhammad ya. Jadi Habibah Quraisyah, Habibah Alwiyah sama Habib Hashim itu satu ibu. Ibunya Habibah Salma binti Husain bin Ja'far. Habibah Salma nanti punya saudara namanya Habibah Nur Hayat ya. Habibah Nur Hayat sama Habibah Salma itu binti Husain bin Ja'far. Habibah Nur Hayat kawin sama Datu Umar bin Abdullah bin Syubakar Bacan. Jadi Habib Muhammad bin Abdurrahman sama Habib Umar bin Abdullah Syiofu, apa maksudnya ya, itu sudah ya. Jadi keturun nyambung dari sini, nyambung dari Habibah Ruqayyah, nyambung ya. Jadi alhamdulillah ya. Ya. Zuriyah ba'duhum min ba'd.
keturunan sebagian kepada sebagian menyambung. Ya, ini suruh belajar ilmu nasab. Nabi menyatakan, ta'allamu min ansabikum ma yuqarrib arhamakum. Belajarlah ilmu nasab, hubungan keturunan. Itu mendekatkan nanti kasih sayang kalian. Oh ini berarti masih sepupu sekali, ini sepupu 2 kali. Oh ini kena ponakan. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Ini Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bar berdakwah. Ini salah satu pekerjaan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Ada seorang wali di Madinah. Setiap hari mimpi Rasulullah. Setiap hari. Beliau mimpi sama Rasulullah. Cuman Rasulullah dalam mimpi tersebut hanya membanggakan satu Habib. Namanya Habib Ahmad bin Sumit. Masya Allah. Akhirnya ulama di Madinah ini bingung. Kenapa saya mimpi Rasulullah, tapi Rasulullah hanya sebut Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Akhirnya dia cari tahu, ini siapa ini? Dicari tahu, ternyata beliau seorang tokoh ulama di Hadramut. Lalu ditanya, apa kerjaannya Habib Muhammad bin Umar bin Sumit ini? Ternyata beliau menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah ke sana ke sini. Nah itu, ya. Nah, jadi kalau kita ingin, ya, ingin dicintai Rasulullah, ingin dekat sama Rasulullah, ya, teladani akhlaknya Rasulullah. Apa tujuannya Rasulullah diutus? Ya, Rasulullah diutus untuk berdakwah. Ya, Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu mu'alliman." Saya diutus sebagai guru, ngajar, meneladani Nabi, ya, mencontohkan, mengajarkan syariatnya yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Lalu sunnah-sunnah, ya, Nabi mengajarkan sunnah, bagaimana cara makan, cara minum, cara berpakaian, ya. Dalam takbiratul ihram aja kita salah Allahu Akbar, takbir pertama itu ada 10 sunnah, baru takbir itu. Jadi bukan asal-asalan Allahu Akbar dari bawah ditarik ke bawah ke atas. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar berhentinya di sini. Berapa sunnah tuh? 1, 2. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, tangan ini tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar. Tuh. 6. Baru tangan direngkukan sedikit. Kalau ditarik, ini jempol di bawah cuping. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Nah. Baru mata ke arah tempat kita sujud. Nah, ini 10 sunnah. Baru takbirnya aja. Belum nanti ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah kalau ditinggal kita dianjurkan sujud sahwi, ada sunnah yang kalau ditinggal tidak dianjurkan sujud sahwi dan lain-lain. Nah ini perlu dapat di majelis ta'lim, belajar ilmu fiqih, ya. Jadi acara-acara seperti ini diumpamakan seperti vitamin. Makanan pokoknya apa? Majelis ilmu, ya. Ini kita tadi apa temanya, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bicara Nabi Muhammad semuanya indah, semua, ya. Tidak ada satu manusia pun yang paling lengkap kehidupannya, sejarahnya ditulis dengan tinta emas melebihi Rasulullah SAW. Sebelum lahir udah dikabarkan dalam kitab Taurat, sebelum lahir sudah dikabarkan dalam kitab Injil, ya. Baru diceritakan lagi Rasulullah lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu diabadikan juga dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'. Tidakkah kamu tahu bagaimana kau lihat bagaimana pasukan gajah Allah hancurkan?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipuan mereka menjadi sesat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus burung ababil menyerang pasukan gajah. Burung ababil itu burung dari neraka. Bawa 3 batu, di mulut 1, di kakinya kanan 1, kaki kirinya 1. Wa arsala alaihim tayran waja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang digerogoti oleh ulat, hancur. Taruh di sini ya, dalam sebuah riwayat itu batu ada namanya masing-masing. Lempar dari sini langsung meleleh kayak lilin. Kulit-kulitnya daging hancur, tinggal tulang belulang. Itu batu tembus ke 7 lapis bumi. Nah, ini 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ketika ditanya ya, oleh ulama-ulama itu kan menceritakan bahwa kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, dirampas oleh Abraha. Ontanya, kambingnya diambil. Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, meminta, kembalikan itu onta-ontaku. Kamu ngurusin kambing, ngurusin onta, itu tuh Baitullah, rumah Allah akan kami hancurkan, Ka'bah. Ya. Jadi Abraha ini melihat ekonomi yang begitu bagus di Mekah, ya, perputaran ekonomi, dia buat tandingan, buat gereja di Yaman, supaya bagaimana ini hancur, orang lari ke Yaman. Kata Abdul Muthalib, kalau onta, kambing itu yang saya yang punya, tapi Ka'bah itu rumah Allah, Allah yang akan lindungi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi ini asbabun nuzulnya. Apa cerita? Kenapa pasukan gajah dihancurkan? 1 dikarenakan Ka'bah, rumahnya Allah, Allah yang akan lindungi. Tapi yang utama juga karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi banyaklah kejadian ya, ketika Nabi Siti Aminah ya, itu diperlihatkan kusurul Rum ya, istana-istana di Romawi kelihatan ya, bagaimana tuh ya, lahir Nabi Muhammad ya, sungai yang selama 1000 tahun ya, nggak ngalir air, hancur itu istana. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa tentang kejadian lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan di muka bumi ada panitianya. Ketua panitianya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad siapa? Nggak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Tadi kita udah baca tuh, dengerin dalam Maulid Tiba. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat bidahani wal bisyara fa inna nurul masun allazi awjadtu qabla wujud asya. Bahwa cahaya yang selama ini tersembunyi yang aku adakan, angkulu bi hadhihi laila ila batni ummihi masrura, akan aku pindahkan ke perut ibunya yang dalam keadaan bahagia. Amlahu bil kauna nura, akan ku penuhi cahaya alam semesta ini dengan cahaya. Wa utahhiruhu ahla baitihi wa aqulu yatiman, aku akan piara Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Wa utahhiruhu ahla baitihi tathira, dan aku akan sucikan keluarganya sesuci-sucinya. Falamma shadda bihi talab bi idni rabbil khalaq wada'atil hadid. Wa dajjatul malaikah, sebelumnya malaikat bergemuruh tahlilan wa tamjidan wa istighfara, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Semuanya bertasbih, seluruh malaikat menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadda bi talaq bi idni rabbil alaq wa ad'atul habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamam. Kita hadirkan ini supaya inti maulid yaitu tentang kelahiran Rasulullah SAW. Ketika ibunya sudah merasakan detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud, syukur, memuji Allah, ka'annahul badru fi tamamih, seolah-olah seperti bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad
Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahdunan biadil inayah makhulan biqahlil hidayah. Lahir Nabi Muhammad sudah dikhitan, ya, makhulan, sudah pakai sifat mata, bersih. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat auratnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bisa melihat langsung buta. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini tidak ada manusia yang lahir seperti ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita agungkan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ini perintah Allah. Surat Yunus ayat 53. Ya? 58. Ya. 58 benar, jazakallahu khair. Ya. Qul bifadlillah, katakanlah hai Muhammad, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, wa bidzalika falyafrahu, dan dengan itu hendaknya mereka bergembira. Al-Imam As-Suyuti ketika menafsirkan ayat ini, keutamaan Allah adalah ilmu Allah dan rahmat Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipertegas dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, lambang kasih sayang lil alamin, kepada semesta alam, manusia, jin, malaikat. Ya, alamin itu jamak dari kata alam. Ditafsirkan kullu ma siwa Allah, apa saja selain Allah, termasuk pohon-pohonan, termasuk hewan-hewan, termasuk benda hidup, benda mati, dapat rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Bagaimana tuh Nabi Muhammad sayangnya ya? Sama binatang sayang. Beriman kepada Nabi Muhammad di biawak. Amana bihim dhab wa sallamat alil ashjar wa khatabatahul ahjar. Kalau Nabi Muhammad tuh salamat alil ahjar, pohon-pohon mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Wa khatabatul ahjar, batu-batu ngajak bicara, memuji Allah. Satu hari Nabi Muhammad punya mimbar dari kayu, ya, diganti sama sahabat, punya mimbar baru, ya. Pindah kepada mimbar baru, mimbar yang lama ditaruh di pojok. Ya. Ketika Nabi Muhammad duduk di mimbar yang baru, terdengar suara rintihan nangis, seperti anak bayi, nangis yang menyedihkan. Ya. Wahannal jizul hanina hadidan nadid, sebut dalam Maulid Tiba juga. Ya. Merintih sebongkah kayu. Jadi ternyata tangisan tersebut dari sebongkah kayu. Bagaimana tuh? Ini bahwa Nabi Muhammad sayang bahkan kepada benda mati. Benda mati sayang sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dirayu sama Nabi Muhammad, jangan menangis. Maukah engkau menjadi pohon di surgaku? Ketika sudah dirayu sama Nabi Muhammad, baru dia diam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Bagaimana tuh cintanya Nabi Muhammad? Nah, jadi apa dalam satu bait syair tuh tiba salatullahi malahat kawakib alahmad khairiman akiban nama. Itu cerita tentang onta sampai hari ini kalau dilepas pengen ziarah sama Rasulullah. Nah, kalau cintanya kita, kata Syekh Rahman Diba, kurang dari onta, maka kita termasuk orang-orang yang pendusta. Amma hadzal aqiq bada gimana? Wa huwa kadzib. Itu ada kalimatnya tuh. Ya. Foya, kalau ngalah pecinta kurang dari onta ini berarti ngalah foya. Kalau bahasa kitanya begitu. Jadi kita harus tingkatkan cinta sama kita. Kita beriman kepada Allah berarti kita sudah fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Fahim taraban. Pahamilah cintanya seorang onta. Seekor onta. Fahim taraban kama hamat, seperti cintanya onta. Wa illa, kalau tidak, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib, maka jalan cintamu pendusta. Naudzubillah. Semoga kita jangan dijadikan orang-orang pendusta. Amin ya rabbal. Nah, ini hagi. Bagaimana mencapai cinta Rasulullah? Pertama-tama harus kenal. Tak kenal maka tak sayang.
Kita baca maulid, hadir maulid, dengerin ceramah sana sini, baca buku, hafalin sunnah-sunnahnya. Ini salah satu cara bagaimana menggapai cintanya Rasulullah SAW. Kalau mencintai Rasulullah itu wajar. Tapi bagaimana dicintai Rasulullah, dibanggakan Rasulullah. Nah, ini perlu. Tadi salah satu caranya dengan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah, ya. Ini termasuk nih yang punya uang dengan uangnya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Yang nggak punya apa-apa minimal doa. Ya Allah, ya. Dan ada doa supaya dicintai Rasulullah. Apa itu? Ada Ibn Arabi. Ya, Ibn Arabi itu membaca doa ini 1000 kali setiap malam. Allahumma habibni ila habibika Muhammad SAW. Allahumma habibni ila habibik. Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepadaku untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Kita nggak usah baca 1000, nggak usah baca 100, 10 kali udah bagus. Ya, tiap hari baca. Allahumma habibni ila habibi Muhammad sallallahu Allahumma habibni. Saya ijazahkan sebagaimana saya guru saya Al-Habib Hasan yang Allah jadi mengijazahkan kepada saya ijazah. Yang boleh direkam nanti boleh ditulis. Ala kulli hal. Ini yang kita cari. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW masuk di kamar. Siti Aisyah sedang merajut, menjahit. Jarumnya jatuh dalam keadaan gelap gulita. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW masuk dalam ruangan tersebut, terang, langsung jelas, nampak, kelihatan itu jarum. Wahai, sungguh wajahmu ya Rasulullah, cahayanya melebihi lampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad nyatakan, wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat, wahai Aisyah. Semoga kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya'ti ummati yaumal qiyamah birrul muhajjalin. Beda, nanti umatnya Nabi Muhammad datang di hari kiamat dengan penuh cahaya. Birrul muhajjalin, wajahnya bercahaya, lengannya bercahaya sampai sini, kakinya bercahaya sampai betis. Karena sebab apa? Min atharil wudu. Kalau sering berwudu. Nah, makanya salah satu sunnah Nabi Muhammad tidak pernah batal wudu. Jadi kita nggak usah tidur wudu kalau mau sholat doang. Ya, maaf saya nggak mau salaman sama bukannya murid, nggak mau batal. Jaga itu. Mau tidur bahkan wudu. Ya, Bilal bin Rabah, sahabat yang negro, kulit hitam. Terdengar terompahnya di surga ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Ya Bilal, sabaqani, engkau mendahului aku masuk surga. Gerangan amalan apa yang menyebabkan engkau bisa mendahului aku? Kata Bilal, aku nggak punya sholat, nggak punya amalan apa-apa, kecuali setiap saya mau sholat, saya berwudu 2 rakaat. Sunnah syukur wudu, sholat sunnah wudu namanya. Jadi kalau sunnah udah wudu, selama air ini basah di kulit kita, di rambut kita, maka disunahkan sholat 2 rakaat. Usolli sunnatul wudu rakaatain lillahi ta'ala. Ternyata ini amalan. Rasulullah belum ajarkan. Belum diajarkan oleh Rasulullah, tapi sudah dipraktekkan oleh Bilal. Dan ini yang menyebabkan dia punya terompah masuk surga duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Wudu bikin cantik. Jadi nggak usah pakai make up berlebihan, wudu aja tiap hari, ya, insya Allah bercahaya wajahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu lagi amalan, ya, siapa ingin tidak jerawatan, tumbuh jerawat di kulit, ya, setiap sholat, sebelum sholat asar, sholat 2 rakaat, atau dalam sholat asar, dalam sholat asar sholat dengan membaca was-sama'i zatil buruj di dalam rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, dan was-sama'i wat-tariq dalam rakaat yang kedua. Ya, suratnya nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang. Makanya sholat asar disebut dengan apa? Sholatul wusta. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Jaga sholat 5 waktu, terutama sholat asar.
Sholat wusta asar ini kata jumhur ulama adalah sholat asar. Sholat wasit, sholat pertengahan. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu panjang. Maka ulama mengatakan bacanya di rakaat pertama was-sama'i zatil buruj dan di rakaat kedua was-sama'i wat. Kalau nggak hafal boleh lihat, ya. Al-Habib Hasan, saya punya guru, menyatakan siapa yang mendawamkan dua surat ini dalam sholat asar, amina minad damamil, maka aman kulitnya dari penyakit bisul, termasuk jerawat. Nah, ya. Bisul yang kecil kan jerawat, ya. Jadi ada orang penyakit menahun, gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, dawamkan surat was-sama'i zatil buruj, was-sama'i wat. Nah, ini sunnah-sunnah Rasul, ya. Banyak surah, ya. Wudu baca itu. Nabi Muhammad SAW, saya bilang tadi, kembali kepada akhlaknya Rasulullah, ya. Ganteng, paling ganteng, ya. Aliful anfi minul fami nuniyul hajid, hidungnya mancung, bibirnya indah, ini nih alisnya nyambung tadi. Allahumma sholli ala Muhammad, seperti huruf nun, indah, kulitnya putih kemerah-merahan. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi kalau jalan bersama orang-orang yang tinggi, pundaknya selalu di atas. Kalau berjalan di atas pasir tidak ada bekas. Kalau di jalan di atas batu ada bekasnya. Allahumma sholli ala, menunjukkan itu cahaya. Kita sholawat sama Nabi Muhammad. Di sini bikin maulid, di tempat lain bikin maulid, di tempat Rasulullah hadir di semua tempat. Kenapa? Anta syamsun, engkau matahari. Coba ibu-ibu taruh itu, ya, baskom, kasih air. Ada nggak matahari di situ? Lihat di baskom, di cermin, ada. Di tempat lain, lihat, ada nggak? Nah, itu Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nuri. Beliau cahaya di atas cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa. Udah. Kalau gantengnya paling ganteng, lebih ganteng daripada Yusuf. Ya? Berani, paling beraninya Nabi Muhammad. Diceritakan oleh para sahabat, kalau Nabi Muhammad sedang perang, Nabi Muhammad paling depan, paling dekat sama musuh. Ya. Nih semoga nih Palestina Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita punya keluarga-keluarga di sana muslimin. Ya, sedang berperang, sedang dizolimi. Ya. Jadi kita minimal sumbang apapun. Punya uang kasih, kirim, transfer kepada lembaga-lembaga sosial yang nggak punya apa-apa, minimal doa. Doa itu wajib kepada sesama muslimin. Bahkan sholat Jumat yang dilakukan setiap Jumat itu tidak sah kalau dalam khutbah tidak ada doa lil muslimin wal muslimat. Jadi wajib bangun tidur, tahajud, bangun malam-malam, Allahumma arhamna wal tufina wal muslimin. Balik pada beraninya Rasulullah. Rasulullah berani di depan. Ya. Sidik, tablik, fatonah, amanah ada sama beliau. Jujur. Makna sidik, ikhbar, mengabarkan sesuai dengan berita. Ketika awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, dikumpulkan itu Quraisy. Ya ma'asyar Quraisy, ala ukhbirukum, seandainya saya beritakan di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa jawaban orang Quraisy? Ma wajadtu kadiban, kami tidak pernah menemui kamu berdusta. Anta amin, engkau adalah seorang yang terpercaya. Dari sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad disebut dengan Al-Amin, orang yang amanah, orang terpercaya. Sampai Nabi Muhammad mau hijrah. Ya, ini kalau dipercaya sama teman biasa. Ini kawan lawan percaya sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Ini, wahai Ali, ini amanahnya si fulan, ini titipannya si fulan, ini titipannya fulanah. Bayangin, mau perang, mau hijrah, masih mikirin barang orang. Allahumma sholli ala Muhammad.
amanah, sidik, tabligh. Nabi Muhammad menyampaikan. Ya. Tadi dalam Maulid tiba apa? Wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababi. Beliau memaafkan kalau pribadinya yang dizalimi, pribadi yang dihina, dilempari batu, beliau maafkan karena pribadinya. Wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada satupun bisa berdiri kalau Nabi Muhammad sudah marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua itu ya ngomongin Nabi Muhammad di belakang. Kalau sudah di depan tutup fore. Gak berani. Ada Nabi Abu Jahal satu hari ngambil haknya anak yatim. Nabi Muhammad marah. Kembalikan itu anak yatim punya kau. Akhirnya teman-temannya Abu Jahal bilang, ya kalau bahasa Ternate begini nih, ngana bicara di belakang Muhammad begini-begini. Pas tadi ada Muhammad, ngana takut. Dia bilang apa? Bagaimana aku tidak takut? Di kanan kiri Nabi Muhammad ada macan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Allah wadahara Aba Jahlin bi Musa. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu dipaksa Abu Jahal untuk tunduk. Nggak bisa melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tabligh Nabi Muhammad menyampaikan, ya. Yaqulul haq walau kana marra. Beliau berkata benar walaupun pahit. Bu, mau dikasih pahit apa mau dikasih madu? Bu. Jadi ada. Kita kadang-kadang senangnya dikasih sirup, dikasih yang manis-manis. Padahal itu nanti gula tinggi, naik kolesterol. Coba kasih hari ini, kasih jamu. Ya enggak? Suguhannya jamu. Besok sehat, pagi-pagi seger. Nah, kadang-kadang kita perlu itu pil-pil pahit. Jangan manis-manis terus. Tapi kalau yang madu boleh. Madu Hadramut. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidik, tapi fadhanah. Nabi Muhammad cerdas. Cerdas di atas lain-lain. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, ya, Allah perintahkan apa? Wa amr syura bainahum. Suruh bermusyawarah. Kita kadang-kadang suka pakai ide sendiri. Hebatnya Nabi Muhammad cerdasnya manusia. Beliau ngatur strategi perang begini. Tapi beliau mengambil pendapat, mengajak musyawarah. Jadi kalau mengambil keputusan bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidik, tabligh, fadhanah, amanah. Nabi Muhammad tadi disebut amanah, al-amin dari sejak kecil. Banyak akhlak yang lain, ya. Jadi akhlak nih apa sih sebenarnya? Akhlak itu aqwalun. Kalau bahasa saya gini, aqwalun wa af'alun yakhruju min nafsin min ghairu fikruriyah. Yang dimaksud akhlak, ucapan dan tingkah laku yang keluar dari diri seseorang tanpa memerlukan pemikiran, keluar spontanitas. Ketemu orang tua, hormat. Ketemu anak-anak, sayang. Ketemu sesama, saling ini tergantung kebiasaan. Ya, tadi bilang asal karena biasa. Kalau kita biasakan dari kecil hidup sama ulama, wal akhlak ya'du, dan akhlak itu menular. Kalau duduk sama tukang minyak wangi, kena harum. Kalau duduk sama tukang las, menerima percikan apinya kena. Nah, berarti teman duduk menjalis janis. Siapa yang duduk dia akan berjenis, ya. Makanya kalau kita, wah saya sih bergaul sama siapa aja, silakan kalau sudah kuat. Bahkan kalau buat dakwah bagus, ya. Nah, seperti apa? Seperti ikan di lautan. Ikan itu hidup di laut asin, tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa? Hidup, syaratnya hidup. Nah, kita juga kalau hidup hati kita di lingkungan sejelek apapun, kita nggak akan terbawa. Bahkan coba kalau sudah mati, ikan itu sudah mati, dikasih garam jadi ikan garam, dikasih asam pedis jadi asam pedis, karena sudah mati. Nah, salah satu cara, ini satu amalan dari hadits Umar bin Hafid.
Siapa ingin hidupkan hatinya, ya, baca zikir ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta paling kurang 40 kali sebelum subuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kalau sudah hidup, insya Allah, ya. Ini pembicaraan tentang Nabi Muhammad. Tadi untuk menggapai cinta Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, penutup hadis satu, Ahibbullah lima yarzuqum min ni'amih. Cintailah Allah karena Dia telah meliputi nikmatnya kepada kalian. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Ya. Dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, bukan saja orang Islam yang senang. Semua tuh, engkau Cina-Cina semua senang. Yang punya beras diberi berasnya, yang punya terigu diberi terigunya. Rahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Ya. Wa ahibbuni luhibbullah. Yang kedua, cintailah aku Nabi Muhammad karena kalian cinta sama Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Jadi cinta Nabi Muhammad pada syaraib, pada habaib, pada ahlul bait, pandang mereka karena Allah. Dan tidak sampai kecintaan yang sempurna kepada keluarga Nabi kecuali mencintai yang kecil sama dengan yang besar, mencintai yang miskin sama yang kaya, yang nakal sama yang alim sama. Jangan kita pandang dulu, oh ini yang soleh, yang kaya baru dicintain. Nah, ini masih pilih kasih ini berarti ya. Nah, kalau kita bercinta sampai mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, cintai keluarga Nabi Muhammad karena ada darah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW. Dan pembicaraan tentang Nabi Muhammad tidak akan habis-habis, ya. Satu lagi. Tadi Siti Aisyah menyatakan, kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran. Nabi Muhammad SAW akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran nih yang 30 juz itu tulisan. Akhlaknya di mana? Perintah yang dipraktekkan adalah dipraktekkan Nabi Muhammad. Larangan yang telah dihindari adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara akhlaknya Nabi Muhammad, itulah Al-Quran berjalan. Allah SWT, dan Allah nyatakan wa qarana ismuhu ma'asmihi tambihan ala ului magamih. Dan tidak ada tulisan di sorga la ilaha illallah kecuali bersanding dengan Muhammad. Disandingkan la ilaha illallah Muhammad. Nah, itu menunjukkan kedudukan yang tinggi. Semoga kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Rasulullah, mendapatkan pandangan dari Rasulullah. Semoga kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, gadaman ala ganamin, selangkah demi selangkah, menjadi orang yang tua yang salehah, menjadi istri yang salehah, menjadi anak-anak yang salehah. Semoga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak bangun dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang berangkat keluarga daripada keluarga Habib Muhammad, cucunya, cicinnya, yang mau berangkat umrah, semoga umrahnya makbulah, dimudahkan, mubarakah, diberikan keberkahan dalam perjalanannya, dari berangkat sampai kembalinya mendapatkan umrah makbulah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa man nawa salafana salah wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'al lutfi wal 'afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.